making disciples, transforming lives. Nah, kita akan belajar mengenai Ehud. Tuhan memakai kekurangan kita. Mengapa demikian? Kita buka sama-sama Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Atau kalau boleh kita mulai dari ayat yang ke-11. Karena ini adalah lanjutan dari yang tadi pagi tentang Otniel. Otniel dipakai Tuhan, dibangkitkan Tuhan menjadi hakim pertama bagi orang Israel setelah Yosua meninggal dunia. Jadi setelah Yosua meninggal dunia, orang Israel sudah di tanah Kanaan, tapi mereka tidak menghalau semua penduduk Kanaan. Ada penduduk-penduduk yang mereka biarkan tinggal bersama-sama dengan mereka. Itu yang membuat mereka akhirnya kawin campur. Gimana enggak, orang kan dapat pasangan hidup ya dari orang-orang sekelilingnya, saudara. Saudara gak kebayangkan kita itu bisa dapat pasangan hidup hanya pengecualian 1-2 orang. Mungkin Anda tiba-tiba ketemu random gitu ya di benua lain, itu cuma 1-2 orang. Tapi kebanyakan kita akan mendapatkan pasangan hidup dari orang-orang yang ada di dalam lingkup kehidupan kita. Orang-orang yang tinggal di sekeliling kita gitu ya, di dalam kehidupan kita. Dan mereka lah yang membuat akhirnya orang Israel ini meninggalkan Tuhan. Dan setiap kali mereka meninggalkan Tuhan, ya mereka diserahkan kepada musuh-musuhnya. Sebenarnya bukan Tuhan itu jahat. Tapi Tuhan mau supaya kita tahu sebuah kebenaran bahwa kita itu aman hanya dalam lindungan Tuhan. Tadi pagi saya bahas tentang pentingnya kita punya pemimpin rohani. Karena kitab Hakim-Hakim dan seterusnya sebenarnya banyak kitab menjelaskan bahwa kita itu butuh yang namanya pemimpin rohani. Tuhan menjawab doa orang Israel dengan mengangkat seorang pemimpin. Ketika pemimpin itu mati, mereka meninggalkan Tuhan lagi. Mereka berseru lagi kepada Tuhan, Tuhan membangkitkan orang lain lagi. Ya, sampai orang itu mati, kemudian orang Israel meninggalkan Tuhan lagi. Mereka dijajah lagi, mereka mengalami malapetaka lagi. Kemudian mereka berseru lagi. Tuhan mengangkat dan itu berulang-ulang. Saya juga tadi pagi jelaskan mengenai pola di dalam kehidupan kita. Berapa banyak dari kita yang masih jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Saudara, mulai pagi ini putuskan untuk Anda berhenti jatuh bangun. Putuskan siklus atau pattern yang tidak sehat di dalam kehidupan Anda. Mau sampai kapan Anda buang-buang waktu di hidup ini hanya seperti hamster yang muter-muter di dalam lingkaran yang tidak ada ujungnya. Apa enggak capek, saudara? Saudara, jangan nunggu kita buang-buang waktu dan lelah hanya untuk akhirnya menyadari bahwa hidup terbaik adalah di dalam perlindungan Tuhan, di dalam ketergantungan kita kepada Tuhan, di dalam poros kehendak Allah, saudara. Kalau hanya untuk tahu kebenaran itu, Anda harusnya tidak perlu buang-buang waktu. Nah, apa yang kita belajar dari orang Israel ini? Kita mulai baca ayat yang ke-11 aja ya, kemudian lanjut 12 sampai 20. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kenapa aman? Karena ada hakim yang namanya Otniel. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. Ya. Tetapi 12, tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon Raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa yang jahat di mata Tuhan? Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah Allah yang lain. Mereka keluar dari perlindungan Tuhan, saudara. Di sini ditulis diberi Tuhan, Raja Moab itu diberi Tuhan kuasa atas Israel. Saudara jangan rancu dengan seolah-olah Tuhan itu kemudian membuang. Enggak, Tuhan itu enggak kemana-mana. Prinsipnya adalah kalau kita keluar, ini kayak ini payung gitu ya, di luar tuh semua hujan. Kan kita itu terlindungi karena ada payung. Kalau kita keluar dari payung, payungnya enggak ada. Bukan payung ya, maksudnya kayak tenda gitu ya. Kalau kita keluar, saudara, ya bukan salah tendanya.
Tapi kitanya yang melangkah keluar sehingga apa yang tadinya melindungi kita itu meninggalkan kita. Padahal yang sebenarnya bukan apa yang melindungi kita meninggalkan kita, tapi kita meninggalkan apa yang melindungi kita. Saudara, yang terjadi adalah ketika orang Israel meninggalkan Tuhan, maka mereka ada di bawah pemerintahan yang lain. Ada di bawah perlindungan, bukan perlindungan yang pasti, di bawah kerusakan atau kalau ayat-ayat yang lain dikatakan perampok, mereka dijajah, mereka ditindas gitu ya. Ayat 13, raja ini mengajak Bani Amon, yaitu Raja Moab ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka, itu kota seperti kota bisnis, kota utama gitu ya, dikalahkan dan diduduki oleh Bani Moab, Amon dan juga Amalek. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perentaraan orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua yang panjangnya hampir sehasta, di sandangnya itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Oke, kita bahas dulu ayat yang ke 13 dan 14. Raja ini mengajak atau bersekutu dengan raja-raja lainnya. Dan kemudian mereka mengalahkan dan menduduki dan menjajah dan membuat orang Israel itu ada di bawah mereka, gitu ya, submit di bawah mereka. Saudara, tahukah Anda bahwa di hidup ini tuh kita cuma punya pilihan dua. Satu, submit kepada Tuhan atau submit kepada yang bukan Tuhan, yaitu iblis. Firman Tuhan katakan, kalau kamu nggak jadi hamba kebenaran, kamu menjadi hamba kelaliman. Oleh sebab itu, serahkanlah tubuhmu menjadi alat bagi kebenaran. Saudara, firman Allah juga di Perjanjian Baru mengatakan kita ini adalah hamba seseorang. Nah, seseorang itu kita harus putuskan Tuhan atau bukan. Kalau saudara tidak submit di bawah Tuhan, Anda akan submit under yang lain. Kalau kita nggak cinta Tuhan, saudara, kita itu sudah pasti cinta uang. Itu kayak nggak bisa, nggak ada gray area itu nggak ada. Nggak ada yang namanya in between tuh nggak ada, saudara. Di hidup ini itu kita harus memilih jalan yang lebar atau jalan yang sempit, saudara. Orang Israel mereka kalau mereka nggak under Tuhan, mereka under bangsa-bangsa yang memang dikasih Tuhan, diizinkan Tuhan memerintah atas mereka gitu ya. Dan kalau kita itu dan sama seperti orang Israel, kalau bukan Tuhan, what do you expect? Apa yang kita bisa harapkan sesuatu di luar Tuhan? Manusia itu begitu pikirannya mudah dibodohi dan mudah dibohongi. Ya kalau kita bisa melihat nih orang-orang ya kalau di luar sana ya, orang-orang yang mudah terprovokasi. Saudara tahu kalau di luar kan wah banyak gitu ya, banyak opini dan sebagainya. Ada orang-orang itu yang lugu atau mungkin bukan lugu, menurut saya kurang pintar. Karena mudah terprovokasi dan akhirnya ikut-ikutan gitu ya. Bahkan memperjuangkan sesuatu yang mereka itu hanya memperjuangkan karena terprovokasi. Saudara sadar nggak? Kadang-kadang kita orang Kristen tuh gampang terprovokasi loh sama iblis. Kita terprovokasi akhirnya kita itu memperjuangkan sesuatu yang bukan kebenaran, saudara. Nah, dan apa yang terjadi? Mereka itu takluk di bawah Eglon Raja Moab selama 18 tahun. 18 tahun itu bukan waktu yang singkat. Tadi pagi tentang Otniel, orang Israel itu berada di bawah penjajahan orang Aram itu selama 8 tahun. Kemudian mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan langsung membangkitkan
Otniel. Kali ini setelah Otniel meninggal dunia, Tuhan membangkitkan yang namanya Ehud setelah 18 tahun mereka itu dijajah sama orang Moab, saudara, Raja Moab ini. Saudara, saya percaya mereka pasti berseru kepada Tuhan, ya, tapi mereka harus menunggu sekian lama. Berserulah mereka kepada Tuhan, ayat 15, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat. Tuhan langsung membangkitkan, tapi mungkin beberapa dari mereka itu sudah menunggu lama. Gak ada lah orang itu yang suka ditindas terlalu lama. Kalau saudara mengalami sebuah masalah yang menekan Anda, berapa lama Anda akan berjuang dengan kekuatan sendiri sampai Anda benar-benar berdoa dan berteriak kepada Tuhan. Saudara, kalaupun Anda berteriak kepada Tuhan, percayalah Tuhan itu akan menolong kita. Kadang-kadang ada waktu yang kita harus tunggu, tapi Tuhan itu pasti akan menjawab kita kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Allah yang saya kenal, Allah yang saya juga baca dari firman-Nya gitu. Allah yang tangannya tidak terlalu, Allah yang tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Allah yang telinganya peka untuk mendengar doa-doa kita. Ya, dan seringkali masa menunggu itu adalah masa yang gak nyaman. Tapi Tuhan itu pasti menjawab doa kita kalau kita berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, poin yang pertama saudara, kita harus berani terus berdoa sampai sesuatu terjadi. Sampai Tuhan jawab. Adakah orang-orang di tempat ini yang saudara sudah sekian lama berdoa tapi Anda merasa doa Anda enggak dijawab Tuhan, akhirnya Anda berhenti mendoakan. Ketika saya siapkan hal ini, firman Tuhan juga mengingatkan saya harus berdoa lagi untuk sesuatu yang hari ini saya belum lihat jawaban doanya, saudara. Jangan berhenti berseru kepada Tuhan sampai Tuhan menjawab. Atau yang kita tahu sebuah istilah namanya push. Ya, pray until something happen. Kayak Elia berdoa, seperti Elia berdoa minta hujan. Elia itu berdoa supaya enggak hujan, Tuhan kabulkan, ya. Dan Elia juga berdoa minta hujan dan Tuhan kabulkan. Tapi Anda harus tahu dulu bagaimana Elia berdoa. Walaupun di Yakobus ditulis gini, Elia itu manusia biasa, sama seperti kita. Tapi ketika dia berdoa gitu ya, hujan tidak turun dan hujan juga turun. Tapi yang mungkin tidak ditekankan di Yakobus adalah cara Elia berdoa. Kalau saudara baca di kitab di Perjanjian Lama, Elia itu berdoanya benar-benar minta sampai dia lihat sesuatu terjadi. Walaupun mungkin gak semuanya. Elia itu naik ke atas gunung, dia itu berdoa. Berdoanya itu benar-benar sujud sampai ini loh, kepalanya itu di tengah-tengah lututnya. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Sekali dia berdoa, dia suruh bujangnya, lihat naik ke gunung sana, kamu lihat ada sesuatu enggak? Bujangnya turun lagi, enggak lihat apa-apa gitu ya. Dia berdoa lagi, berdoa lagi. Firman Allah tidak menjelaskan berapa lama, tapi saudara bisa bayangkanlah berapa lama minimal dia berdoa. Dia pasti butuh waktu untuk dia berdoa dan firman Tuhan menjelaskan 7 kali hamba itu disuruh naik turun untuk melihat. Sampai yang ke-7 hamba itu berkata, oh Tuanku aku melihat awan sebesar kepalan tangan. Baru Elia tahu, oke, doaku sudah terjawab, something is happening gitu ya. Sesuatu terjadi, something happen. Dia belum lihat hujannya, tapi dia enggak berhenti sampai dia lihat something happen. Saudara, di dalam kehidupan kita juga sama. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk bertekunlah dalam doa. Ya, orang Israel berseru kepada Tuhan. 18 tahun mereka ada di dalam penindasan. Kalaupun mereka itu masih terus berusaha dengan kekuatan mereka sendiri, itu terlalu lama. Kalau mereka berdoa, mereka harus menunggu dan menunggu. Saudara,
sampai sesuatu terjadi. Di dalam kehidupan kita, saudara, kalau Anda tahu apa yang Anda doakan itu sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Ya, kehendak Tuhan itu pemulihan itu adalah kehendak Tuhan, kesembuhan itu adalah kehendak Tuhan, gitu ya. Berkat-berkat yang benar itu adalah kehendak Tuhan. Tapi kalau Anda berdoa, Tuhan kasih istri orang itu kepadaku, saudara, lebih baik Anda berhenti berdoa. Gitu ya, karena itu bukan kehendak Tuhan. Anda mau berdoa sampai kayak apa, kapanpun kalau itu dikasihnya dari iblis bukan dari Tuhan. Ya, tapi kalau Anda tahu bahwa doa Anda itu sesuai dengan kehendak Tuhan, yakinlah bahwa doamu itu akan dijawab Tuhan. Caranya mungkin kita nggak tahu, waktunya mungkin kita nggak tahu, tapi jangan berhenti berdoa until something happen. Katakan amin. Ya, poin yang pertama mengingatkan kita untuk kita nggak lelah dan nggak berhenti berharap kepada Tuhan. Mungkin kondisi kita itu karena kesalahan atau sesuatu yang diizinkan Tuhan. Kita itu ada dalam situasi yang adversity atau tekanan atau penderitaan atau sesuatu yang kita merasa Tuhan kondisiku ini jauh dari ideal. Kondisi ini butuh pemulihan, butuh jawaban doa. Dan kita merasa semua dari kita merasa bahwa kita butuh jawaban doa yang segera, betul nggak saudara? Tapi waktu Tuhan untuk setiap kita beda-beda. Satu hal prinsipnya yang sama untuk setiap kita adalah don't stop praying. Jangan berhenti berdoa until something happen. Dan ketika Tuhan pada waktunya menjawab, Tuhan menjawab dengan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera orang Benyamin. Ya, seorang yang kidal. Tuhan menulis ini bukan karena sekedar supaya kita tahu, tapi karena ada sesuatu yang menarik dan kita bisa pelajari di sini. Suku Benyamin itu artinya anak tangan kanan. Makanya ditulis di emphasize gitu ya. Ehud anak Gera orang Benyamin, seorang yang kidal. Berarti itu sesuatu yang berkebalikan. Benyamin itu artinya anak tangan kanan, tapi orang ini seorang yang memakai tangan kiri. By the way, kidal itu pada waktu itu ya, tidak pada hari ini. Pada waktu itu dianggap sebagai kekurangan, sebagai kelemahan, sebagai sesuatu yang buruk, sebagai sesuatu yang tidak baik. Bahkan anak-anak zaman dulu yang memang diciptakan kuat di tangan kiri, mereka tuh dipaksa untuk bisa pakai tangan kanan. Gitu ya. Dan kalau orang itu banyak memakai tangan kiri, pasti dibully, pasti diejek, pasti dianggap orang tanda kutip maaf cacat. Itu zaman dulu. Makanya saya harus tekankan Pak, karena di zaman sekarang orang bisa pakai tangan kanan, tangan kiri, asal bukan memberi sesuatu pakai tangan kiri. Tapi orang itu bisa menulis pakai tangan kiri. Orang bisa menggambar pakai tangan kiri, tapi konteksnya pada waktu itu dianggap sebagai kekurangan, ketidaksempurnaan, sesuatu yang salah gitu ya. Tapi puji Tuhan orang ini tidak berhenti atau tidak menyerah atau tidak malu. Tidak minder dengan kekurangannya. Apa yang dilakukan Ehud ini menjadi perantara untuk memberi upeti kepada Eglon Raja Moab. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua yang panjangnya itu hampir sehasta, ayat yang ke-16. Disandangnya lah itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Memang Tuhan ini memang gak pakai basa-basi ya. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti kepada batu-batu berpahat yang ada di dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya raja. Kata Eglon, diamlah dulu, maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamnya lah itu ke perut raja sehingga
hulunya beserta mata pedang itu masuk. Lemak menutupi mata pedang itu sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Singkat cerita raja ini mati, pegawai-pegawainya nggak tahu, dipikirnya dia buang hajat. Setelah lama dibuka baru sudah too late, rajanya sudah meninggal dunia gitu ya. Dan singkat cerita Ehud berhasil meloloskan diri gitu ya. Dia berhasil keluar dan tidak ditangkap saudara. Tapi kita belajar dari Ehud ini bahwa ketika Tuhan menjawab doa Israel, Ehud ini tampil. Kenapa? Karena Tuhan itu pada waktu itu Tuhan itu enggak kayak memilih seseorang tapi dia mencari respon. Ehud ini adalah orang yang enggak gini loh, beda seperti Daud. Daud itu kan dipilih di depan saudara-saudaranya terus diurapi. Berarti Daud tahu dong kalau dia itu diurapi dan memang dipilih. Tapi pada waktu itu Tuhan itu mencari orang yang mau bangkit dan orang ini orang yang berani mengambil peran di dalam masa-masa kritis. Masa-masa krisis yang ada di Israel, orang ini mengambil bagian, mengambil kesempatan menjadi pembebas. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa orang ini tidak minder, tidak menyerah ya terhadap kekurangannya. Orang yang minder gak akan berani melakukan seperti ini. Dia pasti sudah sibuk dengan perasaannya. Aduh nanti aku ini dikata-katai gitu ya. Kita tahu bahwa dia punya kekurangan pada waktu itu dianggap kekurangan yaitu kidalnya. Dikata-katai gitu ya. Dianggap gak bisa, dianggap gak mampu. Tapi dia berhasil mengalahkan. Ketika saya tadi hendak maju ke mimbar, ke depan, Tuhan ingatkan saya untuk berbicara kepada orang-orang yang Anda struggle dengan diri Anda sendiri. Anda struggle dengan mungkin ada orang-orang yang pernah menyampaikan kata-kata yang buruk kepada Anda karena kekurangan Anda. Tahukah Anda bahwa kelemahan itu dianggap kelemahan karena standar manusia? Oke, kenapa dibilang jelek? Karena standarnya tidak memenuhi standar. Tapi siapa yang bikin standar? Ya manusia, bukan Tuhan. Standar Tuhan itu kebenaran, bukan standar kayak orang itu harus misalnya dianggap bagus, kulitnya kalau putih, berarti kalau hitam itu enggak bagus. Siapa bilang? Nah kalau gitu enggak fair dong Tuhan. Tuhan itu ciptakan dengan segala sesuatunya, dengan segala macam variasinya, sesuai dengan tujuan masing-masing manusia. Kelemahan, kekurangan itu menjadi terlihat kurang karena dibandingkan. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan standar yang manusia buat, dibandingkan dengan manusia lainnya. Sebuah produk itu diciptakan tanpa ada kekurangan. Sebuah mobil dengan ban yang besar, ya mobil ini bisa digunakan untuk off-road, ya untuk jalan yang berliku-liku. Kemudian ada mobil sport yang bannya kecil untuk berkendara di jalan yang halus gitu ya, enggak off road. Nah, dua-duanya punya fungsi yang berbeda. Akhirnya kalau ini dibandingkan ya akan keluar kelemahan satu dengan yang lainnya. Padahal dua-duanya diciptakan untuk tujuan masing-masing tanpa ada kelemahan. Kelemahan itu muncul ketika dibandingkan. Nah, mungkin ada orang-orang di tempat ini yang engkau datang selama bertahun-tahun engkau struggle dengan diri Anda sendiri. Saudara, ini waktunya engkau berhenti dan melihat Tuhan menciptakanmu unik. Tuhan menciptakanmu dengan semua keunikanmu. Saya lebih memilih kata unik karena kelemahan itu kan seperti saya bilang tadi ya, itu kan kata orang. Kelemahan itu kan seringkali dianggap gini loh, orang yang pendiam jadi terlihat lemah ketika dibandingkan dengan orang yang supel. Apakah orang pendiam itu berarti dia itu dianggap sebagai kekurangan? Bisa jadi orang yang diam itu menjadi orang yang tenang dan menjadi pejuang pendoa yang luar biasa. Ada tempatnya, mungkin tempatnya itu ya di balik layar.
Bukan berarti yang di balik layar itu lebih nggak penting daripada yang di depan layar. Salah. Dua-duanya sama-sama penting. Dua-duanya punya tempat masing-masing. Dua-duanya akan maksimal di bidangnya masing-masing, saudara. Orang yang artistik, ya kalau zaman dulu orang art itu dianggap nggak pinter. Ya yang pinter itu orang yang akademis, orang yang matematikanya bagus, orang yang sainsnya nilainya bagus gitu ya. Kalau orang cuma bisa olahraga mau jadi apa sih? Kalau orang cuma bisa gambar, aduh masa depannya suram kan gitu ya. Itu kalau generasi saya sih. Tapi puji Tuhan ya mindsetnya sudah terbuka. Hari ini orang membuka diri untuk yang namanya multiple intelligence. Orang art punya jalannya sendiri. Orang sains punya jalannya sendiri. Dua-duanya nggak bisa dibandingkan. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama bagus. Tapi jadi kelihatan buruk ketika dibandingkan dan ada standar. Padahal dua-duanya itu sama-sama punya kelebihan. Nah, kembali ke firman Tuhan. Saudara, jangan menyerah dengan diri Anda sendiri. Anda nggak bisa dipakai Tuhan kalau Anda selalu masih bergumul dengan keminderan Anda. Dan Anda selalu membandingkan dirimu dengan standar yang manusia buat terhadap diri Anda. Ini waktunya siang hari ini, pagi hari ini Anda stop dan keluar dari lingkaran yang membuat Anda terus berputar-putar. Anda perlu keluar dan melihat bahwa keunikanmu itu juga bisa dipakai Tuhan. Ya, Tuhan bisa memakai hidup Anda. Orang yang mungkin punya masa lalu yang buruk bisa dipakai Tuhan untuk memulihkan, berbicara kepada orang yang punya masa lalu yang sama. Alkitab ini mencatat banyak sekali orang-orang yang dengan semua kelemahannya, tapi mereka dipakai Tuhan ketika mereka itu melihat Tuhan di atas kelemahan mereka, ya tanda kutip. Keluaran pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Ketika Musa dipanggil Tuhan, Musa menjawab, lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Saudara, Musa itu bukan orang bodoh. Musa itu di Ibrani ditulis dia bertumbuh di dalam pengetahuan Mesir. Dan pada waktu itu Mesir itu pengetahuannya yang paling top. Dan dia diajari segala hikmat orang Mesir. Dia pasti juga diajari public speaking dan sebagainya. Tapi ketika dia ketemu sama Tuhan dan dia mengalami 40 tahun masa-masa yang berat karena dia ada di dalam pelarian. Dia dapat misi dari Tuhan dan dia bilang, "Tuhan, aku ini gak pandai bicara. Ya dulu tidak dan sekarang pun tidak. Aku ini berat mulut dan berat lidah." Siapa lagi? Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Ini tentang Gideon. Ketika Tuhan menghampiri dia, dia menjawab. Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil dari antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Jadi apa yang ketika Tuhan ketemu, apa yang muncul pertama kali itu adalah kelemahan. Kalau orang masih struggle dengan kelemahannya, itu menjadi sesuatu yang besar di dalam hidupnya. Sehingga itu menjadi penghalang pertama ketika Tuhan mau pakai dia. Tapi kita tadi di Ehud kita nggak lihat, Ehud nggak pernah tidak dijelaskan Ehud struggle sehingga dia sungkan, nggak mau dan dia bergumul dengan itu. Enggak. Dia bahkan mengambil kesempatan dari kesempitan gitu ya, untuk dia bisa menjadi penyelamat. Siapa lagi? Musa nggak pandai bicara, Gideon itu punya latar belakang ya kan, dia minder, dia merasa aku ini paling kecil, siapakah aku, bagaimana aku bisa dipakai Tuhan. Yeremia 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Yeremia juga berkata, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda."
Ini juga jawaban Yeremia ketika Tuhan menghampiri dia. Aku ini gak pandai bicara, aku ini masih muda, aku belum punya reputasi, aku belum punya pengalaman. Apalagi 1 Timotius 1 ayat yang ke-13. 1 Timotius 1 ayat yang ke-13. Paulus, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya dan karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan yaitu di luar iman. Paulus itu punya masa lalu yang sangat buruk. Ya, dia berkata bahwa aku tuh dulu penghujat, aku penganiaya dan seorang ganas. Tapi puji Tuhan, Paulus bisa keluar dari siapa dirinya di masa lalu. Itu tidak lagi menghantui dia, itu tidak lagi mengintimidasi dia, itu tidak lagi menghalangi dia untuk dipakai Tuhan. Dan banyak cerita yang lain, Sakeus. Sakeus itu orangnya pendek. Ya, ditulis badannya pendek, tapi ketika dia mau melihat Tuhan, dia cari cara. Dia nggak mendekam di kamar dan bilang bahwa aku nggak mau ketemu orang, aku malu. Nanti apa kata orang, badanku pendek gitu ya. Enggak, orang ini sudah melampaui keterbatasannya. Orang ini melampaui apa yang orang lain anggap kurang dari dirinya. Dia pikir terserah orang bilang apa. Memang aku pendek, terus kenapa? Tapi karena aku pendek, dia menyadari kelemahannya gitu ya, kekurangannya. Dia mencari jalan untuk mendapatkan tujuannya, saudara. Orang yang sudah melampaui dirinya, dia sudah let go mindernya, dia sudah menang dari bullying dan sebagainya. Dia bisa mencapai apapun yang mau dia tuju, saudara. Dan siang hari ini saya memanggil Anda yang Anda masih struggle ketika Anda mau bertumbuh lagi sama Tuhan, Anda selalu melihat diri Anda selalu muncul lagi intimidasi. Firman Allah ini untuk Anda, kalau Tuhan bisa pakai Ehud, kalau Tuhan bisa pakai Paulus, Tuhan bisa pakai Sakeus gitu ya. Ada lagi Timotius, Timotius itu orang yang fisiknya mudah terganggu. 1 Timotius 5 ditulis, Timotius itu pencernaannya itu sering kurang sehat. Dan Timotius itu orangnya mudah cemas. Makanya Tuhan bilang lewat Paulus bahwa Tuhan memberikan kamu bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Kenapa? Karena Timotius itu suka takut. Tapi Tuhan memakai Timotius sedemikian rupa. Bahkan Timotius itu menggembalakan 60.000 jemaat pada waktu itu di Efesus, saudara. Nah, ini waktunya kita keluar dari bubble yang selama ini menutupi Anda sehingga Anda gak bisa dipakai Tuhan. Kita kembali ke Ehud, apa yang Ehud lakukan? Hakim-hakim tadi pasal yang ketiga, ya kita sudah sampai di mana Ehud itu setiap kali mengirimkan upeti kepada Eglon Raja Moab. Ya, setiap orang yang under seseorang, under sebuah pemerintahan pasti harus membayar sesuatu. Sampai sini saya mau cerita dulu kepada Anda tuh, saudara. Di dalam kehidupan saya pernah, saudara percaya nggak percaya ya, saya itu selama bertahun-tahun di dalam kehidupan saya, sampai saya ke Jakarta tahun 2006, ya selama bertahun-tahun dalam kehidupan saya itu dari kecil suka kehilangan barang. Suka kehilangan barang, padahal saya pikir saya tuh ceroboh gitu kan. Saya pikir saya ceroboh, pulpen hilang, pensil hilang, penghapus hilang, pengharis hilang, topi hilang. Jadi saya pikir, aduh jadi orang kok ceroboh sekali. Saya belajar untuk teliti terus gitu ya sampai sudah besar. Nanti besar ada aja kalkulator hilang, nanti STNK hilang, ada terus gitu loh. Kayaknya setiap kali berulang dengan hal-hal yang berbeda. Sampai saya sudah jadi hamba Tuhan pun ya berapa kali handphone hilang, nanti dicopet orang, nanti kerampokan orang, nanti apa gitu ya. Saya melalui banyak hal sampai lama-lama saya itu sadar something wrong. Ada sesuatu yang salah ini dengan hidupku ini.
Saya berdoa cari tahu, saya tanya sama Tuhan. Ya saya nggak tahu apa itu gitu ya. By the way saya ini punya nenek. Nenek saya itu dulu tanda kutip penyembah berhala. Nenek saya itu dulu percaya dukun-dukun gitulah. Bahkan ya percaya hal-hal yang begitu gitu ya. Dan Tuhan ingatkan saya gitu ya. Ya pokoknya saya patahkan kutuk itu. Kemudian saya juga berdoa kalau ada yang salah. Saya itu dulu pernah waktu masih kecil. SMP, SMA gitu saya lupa. Saya kehilangan sebuah barang yang menurut saya mahal. Saya takut ketahuan sama orang tua. Kalau nggak salah tuh kalkulator yang mahal pada waktu itu. Terus diajak sama teman saya gitu. Sama teman saya ke orang pinter katanya gitu ya. Saya ini berarti saya bodoh banget ya sampai harus pergi ke orang pinter gitu ya. Padahal dia nggak lebih pintar dari saya. Terus singkat cerita orang itu kasih saya benda-benda apalah gitu untuk diapain, ditaruh di rumah apa gimana. Saudara saya waktu terus berjalan dan setiap tahun saya itu kehilangan sesuatu walaupun saya sudah teliti tetap aja hilang. Sampai saya bilang akhirnya sama Pastor Fuji waktu itu kita sudah menikah. Something wrong with me, something wrong with me. Aku tuh merasa kayak setiap tahun harus bayar sesuatu kepada sesuatu yang saya nggak tahu dan nggak kenal gitu ya. Tapi selalu hilang gitu. Terus ya udah akhirnya didoakan, dipatahkan kutuk keturunan lah dan sebagainya gitu ya. Dan hal-hal yang mungkin ada perjanjian yang saya sadari atau nggak sadari semuanya itu dipatahkan dalam nama Yesus. Saudara percaya nggak? Since that day until today, saya nggak pernah kehilangan barang apa-apa. Dan it's real, itu sesuatu yang nyata, saudara. Nah di dalam kehidupan kita, kalau kita itu ada sesuatu yang belum selesai, atau kita itu under di bawah pemerintahan yang bukan Tuhan. Di dalam kehidupan kita tuh ada yang terus diambil, saudara. Ada yang terus hilang. Ada yang mau nggak mau kita tuh harus berikan gitu. Nah kalau Anda mengalaminya, nggak semua pasti saya percaya, saya berdoa nggak ada sama sekali gitu ya. Tapi kalau ada 1-2 orang, saudara putuskan itu dalam hidupmu sesimpel, sesederhana. Saudara nggak perlu bingung cari siapa dan siapa gitu ya. Anda patahkan di dalam nama Yesus, percayalah nama Yesus jauh lebih berkuasa dari semua ikatan apapun. Anda Anda patahkan, percayalah, dan Anda submit under pemerintahan Tuhan, jadikan Tuhan raja di hidupmu, sejak itu saudara akan dibebaskan. Ya. Nah, kita kembali ke ayat ini. Ayat yang ke-16. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnya lah itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut, tadi kita sudah baca ya. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Oh kita sudah baca ini, kemudian kita lanjut ayat yang ke-21. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya, ditikamnya ke perut raja sehingga hulunya beserta mata pedangnya itu masuk. Masuk ini bukan masuk ke perut ya, tapi kata aslinya tuh tembus sampai ke belakang. Jadi masuk itu artinya mata pedang itu yang ujungnya itu sampai keluar ke sini. Maka lemak menutupi mata pedang itu. Gimana bisa tahu? Karena mata pedangnya nusuk sampai ke sini kelihatan gitu ya. Mata pedangnya itu ditutupi oleh lemak karena dia gendut katanya. Lemak menutupi mata pedang itu, sedang pedang itu tidak dicabut dari perut raja. Keluarlah mereka dari pintu belakang, kemudian dia bisa meloloskan diri. Kenapa dia bisa masuk bawa pedang? Apa ke istana enggak seperti hari ini, saudara? Zaman dulu tuh sama penjagaannya seperti hari ini, melewati beberapa filter gitu ya. Mungkin anjing lah kalau zaman sekarang gitu kan, lewat screening lah dan sebagainya. Tapi zaman dulu kenapa dia bisa lewat? Karena orang itu menganggap orang itu enggak mungkin taruh pedang itu di sebelah kanan. Karena orang itu menganggap bahwa semuanya itu harus pakai tangan kanan. Kalaupun dia itu ada pedang, yang dicek itu cuma sebelah kiri.
Saudara, ternyata kelemahannya Ehud itu menjadi celah, tapi menjadi jalan dia dipakai Tuhan. Dia bisa melihat opportunity di dalam kelemahannya. Kalau kita kadang-kadang melihat calamity gitu ya, melihat kesedihan di dalam kekurangan kita. Tapi Ehud ini bisa melihat opportunity, sebuah kesempatan dari kelemahannya. Saudara, Tuhan juga bisa pakai apa yang kita pikir atau apa yang dunia lihat sebagai kelemahan kita. Tuhan bisa pakai itu menjadi kekuatan kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan bisa pakai, apakah engkau orang introvert? Orangnya gak banyak ngomong gitu ya. Saya orang introvert by the way. Ya saya tuh selalu dulu minder kalau sama orang itu yang ekstrovert. Selalu minder terus terang. Karena saya melihat kok bisa ya orang itu gitu ya. Kemana-mana ketemu orang tuh jadi temen gitu ya. Kemana-mana itu bisa dengan mudah berkomunikasi, dengan mudah itu bikin membangun hubungan kok gampang ya. Sedangkan saya ini struggle. Tapi ternyata dengan saya bertumbuh, semakin diperlengkapi, saya jadi tahu oh, dua-duanya itu punya kelebihan kok. Dua-duanya itu bagus. Ya, kita jangan minder dengan yang lain karena Tuhan pun bisa pakai. Mau apapun personality kita, mau introvert, extrovert, mau kita itu orang dominan, intim, stabil, cermat gitu ya. Apapun lah itu DISC, kemudian apapun latar belakang kita, apapun kelemahan kita, selama kita serahkan kepada Tuhan dan kita itu berhenti bergumul dan percaya bahwa kejadianku itu dahsyat dan ajaib. Aku dilahirkan seperti ini, itu karena aku itu sempurna untuk sebuah tujuan tertentu. Saudara, sama seperti mobil tadi, ya memang dia diciptakan untuk off-road, makanya bannya besar dan bergerigi. Beda dengan mobil yang diciptakan untuk sport. Karena memang diciptakan untuk tujuan yang lain. Jangan dibandingkan dan jangan diadu di tempat yang berbeda, saudara. Tuhan bisa pakai kelemahanmu. Jangan terus bergumul dengan rasa minder. Ya, dan Tuhan memakai Ehud di dalam aktivitas sehari-hari. Dia enggak tiba-tiba memimpin pasukan terus menyerang gitu ya. Dia menggunakan aktivitasnya. Saudara, Tuhan juga punya misi di dalam aktivitasmu sehari-hari. Di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam hobi, dan banyak hal. Saudara jangan kotak Tuhan, oh Tuhan itu hanya di dalam spiritual life-ku aja. Oh di dalam pekerjaanku itu apa hubungannya sama Tuhan? Di dalam keluarga ya ini keluargaku. Saudara, Tuhan itu harus menjadi bagian di dalam seluruh aktivitas kita. Dan di dalam aktivitas kita, saudara bisa genapi visi Tuhan. Dan menggenapi misi Tuhan. Ehud bisa melihat bahwa dia bisa melihat opportunity, dia bisa melihat celah, dia bisa memakai kelemahannya yang dianggap lemah bagi orang lain untuk menjadi pembebas bagi orang Israel. Dia mengambil kesempatan ini untuk menjadi pembebas. Gak ada orang yang assign dia, tapi dia bangkit. Gitu ya. Dan itu adalah jawaban doa bagi orang Israel. Tuhan membangkitkan Ehud. Dan setelah itu ayat yang terakhir kita baca di ayat yang ke-27. Setelah ia sampai ke sana, yaitu kembali ke perkemahan orang Israel, ditiupnyalah sangkakala di pegunungan Efraim, lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, ikutlah aku sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu orang-orang Moab itu ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia, lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Semuanya orang yang tegap dan tangkas. Seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Saudara, ini adalah masa terlama
orang Israel itu mengalami masa tenang. Masa terlama mungkin nggak dijelaskan kapan Ehud meninggal, bisa jadi karena memang Ehud memerintah selama itu. Gitu ya, sehingga Israel ada di masa-masa yang tenang paling lama pada masa hakim-hakim, saudara. Tapi dimulai dari siapa Ehud? Ehud itu orang yang dianggap remeh oleh kelompoknya, bahkan disuruh melakukan sesuatu yang gak penting, ngirim upeti gitu ya. Tapi Ehud yang menang terhadap dirinya sendiri, bisa melihat itu sebagai opportunity dan bisa melihat dirinya sebagai pemimpin. Bahkan dia bisa berkata, ikut aku gitu ya. Dan semua orang itu mengikuti dia. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita itu memang sudah sempurna. Bahkan apa yang dianggap lemah dan kurang oleh manusia, Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan namanya. Amin.